Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Ibu. Semoga kalian sehat terus ya dan jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini ya. Baik Ibu. Sebelumnya Ibu akan mengabsen ya. Kayaknya hadir semua deh. Oke, semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan mengenal KPK dan FEB. Ibu akan share screen ya, PPT-nya. Baik Ibu. Oke, materi FEB dan KPK. Nah, di sini yang pertama ada faktor prima. Apa sih faktor prima itu? Faktor prima itu faktor yang berupa bilangan prima. Bilangan prima itu memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Contoh faktor dari 32, yaitu ada 1, 2, 4, 8, 12, 16, dan 32. Untuk faktor prima dari 32 adalah 2. Sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Karena, kenapa isinya 2? Karena di faktor dari 32 itu ada 1, 2, 4, 8, 12, 16, dan 32. Kenapa 2? Karena contoh dari bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Oke, selanjutnya ada faktorisasi. Faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Mencari faktorisasi menggunakan pohon faktor. Langkah-langkahnya adalah, bagilah bilangan dengan bilangan 2. Ulangi jika kemungkinan, lalu bagilah bilangan dengan 3. Ulangi jika memungkinkan, bagilah bilangan 5, dan bagilah bilangan 7, dan seterusnya. Contohnya adalah di sini ada faktorisasi 24. Faktorisasi 24 berarti kan 2 yang diawali dengan angka 2 ya. 2 dibagi berapa? Yang hasilnya 24. Ada yang tahu? 12 Bu. Oke, benar 12. Lalu 12 masih sisa ya, karena belum angkanya itu belum 0 atau belum akhir gitu. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 masih bisa dibagi lagi 2, yaitu hasilnya 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti faktorisasi dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya ada FEB. FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor yang sama dan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Di sini Ibu ada contoh FEB dari 8 dan 12. Kira-kira faktor dari 8 itu ada berapa aja? Ada yang tahu? 1, 2, 4, 8. Oke, ada 1, 2, 4, dan 8. Dan bilangan dari 12 faktornya ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sampai di sini sudah paham? Paham Ibu. Oke, selanjutnya adalah cara menggunakan pohon faktor. Jika menggunakan pohon faktor, FEB adalah perkalian faktor yang sama pangkat terkecil. Di sini kan ada ya contohnya, bilangan dari 8 dan 12. Tadi kan 8 itu kan ada 2, faktor apa namanya, FEB-nya ada 2, 2, dan 2 kan? Atau 2 pangkat 3. Lalu ada 12. 12 itu ada 2, 2, dan 3. Atau 2 pangkat 2 dikali 3. Itu FEB dari 8 dan 12. Oke? Nah, di FEB ini kan kita mencari faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Di sini kan udah kelihatan kan, untuk 8 adalah faktornya 2 pangkat 3. Lalu 12 ada 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, berarti FEB yang menggunakan faktor dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Lalu di sini ada cara menggunakan tabel. Tabelnya seperti ini ya, 8 dan 12. Sama-sama dibagi 2, bilangan pembaginya. 8 dibagi 2. Nih ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu selanjutnya 8 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, FEB dari 8 dan 12 jika menggunakan tabel sama aja 2 pangkat 2 atau 4. Yang ini ya, ini FEB-nya. Oke? Lalu selanjutnya ada KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Adalah kelipatan yang sama dan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Di sini Ibu sama ya contohnya, ada bilangan 8 dan juga 12. Kelipatannya dari 8 ini ada 1, 2, 4, dan 8. Untuk bilangan 12, kelipatannya ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Contoh, tentukan KPK dari 8 dan 12. Di sini kita akan menggunakan pohon faktornya ya, untuk KPK dari 8 dan 12. Di sini ada angka 8. 2 dikali 4 sama dengan 8. Di sini masih sisa 8, masih sisa 4 ya. Berarti kan 2 dikali 2 kan, hasilnya 4. Lalu di sini 12. 2 dikali 6 sama dengan 12. Lalu di sini ada 6, 2 dikali 3. Jadi KPK dari 8 dan 12, jika menggunakan pohon faktor adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Sama dengan 2 kali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Karena tadi di angka 8 ini, bilangan 8 itu faktornya ada 2 pangkat 3. Lalu 12 ada 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi faktor dari bilangan ini kalian urutkan saja. Jadi dimasukin semua.
Bedanya adalah KPK dan FEB adalah jika FEB mencari faktor yang terkecil. Tapi yang sama ya. Lalu kalau untuk KPK kita mencari faktor yang terbesar. Lalu dijumlahkan juga dikali. Hasilnya adalah hasil dari bilangan 8 dan 12 adalah 24. Lalu cara menggunakan tabelnya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 bagi 2 sama dengan 6. Lalu 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kalau KPK itu kita harus membaginya sampai habis atau sampai angka 1 ya. Jika FEB itu hanya angka yang hanya bisa dibagi keduanya saja. Jadi kayak 8 dan 12 mentoknya sampai mana? Kalau KPK ini benar-benar harus sampai 0 atau enggak 1 ya. Di sini kan tadi ada 2 dan 3. Untuk 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 2 kan tidak bisa. Jadi diturunin ke bawah. Jadi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi sudah kelihatan ya faktornya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Sama dengan 24. Nah, sekarang Ibu ada latihan nih untuk kalian. Coba Mulia yang pohon faktor. FEB dan KPK dari 30 dan 42. Baik, Ibu. Oke. Saya izin mengerjakan sebentar ya, Ibu. Oke, Ibu tunggu ya. Oke, saya tahu Ibu itu 30 dibagi 2, Ya. hasilnya 15. Ya. Nah, 15 karena dibagi 2 tidak bisa, jadi dibagi 3, hasilnya 5. Oke. Seperti itu. Lalu? Kemudian yang 42 di sini dibagi 2, hasilnya 21. Nah, 21 tidak bisa dibagi 2, Ibu, jadi saya bagi 3. Jadi 21 dibagi 3, 7. Oke, berarti FEB dari 30 dan 42 berapa? 2. Faktor yang sama dan yang terkecil. Ya, kemudian 2, Ibu. 2 sama 3. 2 sama 3 ya. Jadi hasilnya 6. Ya, 6. Oke. Lalu selanjutnya untuk KPK? Untuk faktornya 2, 3, 5, dan 7. Hasilnya? Hasilnya adalah 210. Terima kasih, Terima kasih, teman-teman. Mulia. Sama-sama, Ibu. Untuk yang kedua, coba Dita. Ya, Ibu, Ini yang menggunakan tabel ya. Kalau tadi Mulia menggunakan pohon faktor. Sama Ibu kayak yang punya Mulia tadi. Jadi 30 bilangan pembaginya itu ada 2. Itu hasilnya 15. Terus kalau yang 42, aku 30 dulu deh Ibu. Iya, 30. Ya, 30 dibagi 2, 15. Terus karena 15 nggak bisa dibagi 2, jadi dibagi 3. Hasilnya 5. Terus habis itu 5 dibagi 5, 1. Hasilnya kayak gitu Ibu. Ya, terus yang untuk Di bilangan tabelnya. 42. Terus yang 42 itu 42-nya dibagi 2, hasilnya 12. Hasilnya 21. Terus 21 karena nggak bisa dibagi 2, dibagi 3 bisanya. Jadi hasilnya sama dengan 7. Habis itu 7 dibagi 7, hasilnya 1. Oke, terima kasih Dita. Hasilnya nanti sama ya. Oke, FEB dari Bu. 30 dan 42 sama saja, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Untuk KPK dari 30 dan 42 adalah 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 210. Oke, sampai sini kalian paham tidak mengenai materi FEB dan KPK? Paham, Ibu. Sudah paham Ibu? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas ya. Nanti Ibu kirim di WhatsApp group. Nanti tolong ya, ditanyakan kepada orang tua kalian ya. Dan itu tugasnya dikumpulkan nanti jam 5 sore. Sanggup untuk mengerjakan? Sanggup, Ibu. Sanggup, Oke, Ibu. sanggup ya, rekan-rekan Ibu. Ibu. Oke, tadi kan kita sudah belajar ya tentang faktor bilangan prima, faktorisasi, kayak gitu ya, FEB dan KPK. Nah, dan Ibu mau nanya tadi FEB itu apa sih? Faktor yang apa? Faktor persekutuan terbesar, Ibu. Oke, berarti kita FEB itu kita harus mencari faktor yang sama tapi bilangannya terkecil ya. Iya, Ibu. Nah, kalau KPK berarti apa? Kebalikannya. Kelipatan, Persekutuan. persekutuan, Terkecil. kecil. Nah, untuk KPK kita mencari angka atau bilangan yang sama tetapi faktornya terbesar. Terbesar. Oke, Besar. berarti paham ya sampai sini ya. Paham, Ibu. Nanti tolong kalian belajar kembali, diulas kembali. Untuk pertemuan besok kita akan membahasnya lagi. Untuk mereview saja sebelum kita kembali ke materi selanjutnya ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih kalian semua. Tetap jaga protokol kesehatan ya di masa pandemi ini. Jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang teratur, dan berolahraga walaupun kita di rumah saja. Oke? Siap, Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Ibu izin live ya. Iya, sama-sama. Ibu.